Selamat pagi. Di pertemuan ke-7 ini, kita akan mempelajari metode numerik ya. Salah satu metode terbuka yang digunakan untuk penyelesaian persamaan nonlinear yaitu dengan menggunakan metode secant. Kemudian metode secant dengan modifikasi tabel untuk nilai awal. Oke. Konsep dasar dari metode secant itu pada prinsipnya merupakan hasil perbaikan dari metode Regula-Palsi dan Newton-Raphson. Karena ada kemiringan dua titik yang dinyatakan secara diskrit. Ya, dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Nah, misalkan kita punya persamaan Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. M ini menyatakan kemiringan ya. Maka dari persamaan di atas ini kita peroleh Mn sama dengan Fxn min Fxn min 1 dibagi X min Xn min 1. Ya. Nah, jika nilai Y sama dengan Fx, di mana Ny dan Nx-nya diketahui, Xn-nya diketahui, maka titik ke N1 akan kita peroleh dengan rumus ini. Dari hasil pengembangan dari fungsi ini tadi, dari persamaan awal ini tadi. Nah, bila titik n plus 1 ini dianggap sebagai akar persamaan, maka y n plus 1 sama dengan 0. Ya. Maka kalau ini 0, maka kita peroleh, kita tukar posisinya xn ini, xn min yn dibagi atau dikali xn min xn plus 1 bagi yn min yn plus 1. Nah, ini silakan dipelajari ya, diuraikan untuk mendapatkan ini. Ya. Nah, ini menjadi dasar untuk penentuan titiknya sebenarnya, titik berikutnya di dalam metode secant. Jadi ketika kita nanti mengimplementasikannya di dalam tabel perhitungan, maka persamaan ini menjadi persamaan dasar untuk melakukan perhitungan. Oke, ya. Nah, algoritma metode secant yang dasar sekali itu ditentukan dengan tahapan seperti ini. Pertama, kita punya fungsinya. Tentukan toleransi errornya, iterasi maksimumnya untuk menghentikan iterasi itu. Kemudian masukkan nilai awal pendekatan, ya, X0 dan X1. Gunakan tabel, metode tabel atau grafis untuk mendapatkan titiknya. Tapi kalau diberikan oleh soal akar awal dan akar awal dan akhirnya, X0 dan X1-nya itu bisa digunakan. Kalau repot bisa menggunakan grafis ya, dengan nanti saya tunjukkan contohnya dengan menggunakan grafis. Kemudian hitung X0-nya, masukkan nilai X0 ini ke dalam fungsi awal tadi. X1 juga masukkan ke dalam fungsi itu. Nanti otomatis nilai yang di X0 yang dimasukkan ke dalam fungsi tersebut akan menjadi Y0, sedangkan nilai X1 yang kita masukkan ke dalam fungsi tersebut akan menjadi Y1. Terus, lakukan iterasi sebanyak N atau ketika nilai Fxi-nya sudah lebih besar dari E. Toleransi error yang kita inginkan. Nah, berikutnya hitung X berikutnya. Kalau ini kan X0, X1. Maka X berikutnya, X2, dan seterusnya dihitung dengan seperti ini. Jadi kalau dia di sini X2, maka di sini X1. Ya, X1 dikurangi Y1, berarti di sininya kalau dia 1, X1 dikurangi X0. Seperti itu. Dikurangin, nanti dibagi dengan Y1 min Y1 min 0. Jadi kalau kita ingin kan X0 kita udah dapat, X1 udah dapat. Nah, untuk X2-nya berarti kan di sini nanti. Ya, untuk iterasi ya. Jadi kalau dia iterasi kedua tinggal dihitung di sini. Hitung Y-nya, masukin ke dalam persamaan tadi. Persamaan awal tadi. Akar persamaannya yang terakhir kita peroleh ketika iterasinya sudah memenuhi syarat atau sudah sesuai dengan batas toleransi yang kita inginkan. Oke. Contoh misalkan ini. Ya, saya sambil buka Excel ya. Oke, sebelumnya kita lihat persamaan ini ya, persamaannya. Selesaikan persamaan berikut dengan metode secant. X kuadrat min X plus 1 dikali E pangkat min X. Range-nya ditentukan 0,8 sampai dengan 0,9. Errornya 0,001.
0,00001. Nah, penggambaran grafisnya seperti ini ya. Penggambaran grafisnya ya. Jadi kalau saya gambarkan misalkan grafnya ya, saya gambarkan di sini. Persamaannya kan X kuadrat ya. X kuadrat dikurangi X min X plus 1 dikali E pangkat min X. Ya. Oke, ini saya enter. Kemudian saya buat grafiknya. Grafnya. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini ya. Nah, yang memotong titik yang memotong di sumbu X, coba perhatikan di sini. Ada dua kan? Ada di sini dan ada di sini. Nah, jadi kita bisa ngambil salah satu titik. Tadi kalau di slide ini tadi kan 0,8 sampai 0,9. Berarti kita ngambilnya nah yang sebelah sini. Nah, ini katakan kalau saya zoom sampai besar, nah posisinya kan gini. Ini saya zoom sampai titik potong terhadap sumbu X. Ya. 0,8 sampai, nah ini lihat ya, titiknya 0,8 sampai 0,9. Nah ini, ya, antara 0,8 sampai 0,9. Berapa sih sebenarnya angka di sini? Nah kita mau cari ini. Nah nanti kalau kita mau lari yang ke posisi sebelah sininya, yang di sebelah, maka kita harus rubah batasnya nanti. Nah, batasnya. Ambil aja antara misalkan min 0,7 sampai 0,6 ini. 0,6 sampai 0,7 diambil. Berapa sih sebenarnya titik potong terhadap sumbu X-nya? Ya, itu maksudnya yang gambar ini. Nah, kita mau ngambil yang sebelah sini dulu ya. Kita perkirakan 0,8 sampai dengan tebakan awal kita range-nya ada di 0,8 sampai 0,9. Oke. Nah, cara mengerjakannya gini. Ya. Cara mengerjakannya. Oke. Ya, saya udah punya ini tadi, saya copy dulu ini. Oke. Nah, tadi di awal ya, ini iterasi ke 0 ini. Nilai X0 berarti kan kalau dia iterasi 1, iterasi 0, maka dia ada X0 di sini. Nah, nilai X0 ini adalah yang 0,8 ini. Ya, berarti di sini 0,8. Ya, ini saya buat ke bawah dulu ya. Oke. Nah, 0,8. Ya. Nah, kemudian berarti kalau tadi di algoritmanya, coba kalau kita perhatikan balik lagi ke sini tadi, ke slide ini tadi. Tuh. Nah, X0 dan X1. Ya, maka kita jadikan X0 dan X1-nya di sini. Maka ini X0, ini X1, ini X0, ini X1. Ya, kita jadikan ini. Oke, ini 0,9. Y itu tadi masukkan, maka jadi Y0 dan Y1 kan dari nilai X yang kita masukkan ke persamaan ini. Jadi saya masukkan ya, X kuadrat berarti kuadrat pangkat 2 dikurangi ya X ini ya ditambah 1 dikali eksponen 1 pangkat min X. Nah, min 0,8. Enter. Ya, ini hasilnya. Oke. Nah, kita tinggal copy ke bawah ya. Seperti itu. Nah, maka nilai fx ini otomatis menjadi apa? Otomatis Y0. Jadi ini sama. Ini juga sama. Nah, gitu. Ya. Jadi otomatis dia menjadi nilai yang sama. Jadi dia jadi nilai yang sama ini ya. Oke. Kemudian ini iterasi 1, iterasi kedua. Iterasi kedua. Iterasi kedua dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, rumus tadi. Balik lagi ke sini, ke slide. Kita lihat di sini. Rumusnya kan tadi XI dikurangi YI. Berarti kalau kita mau ngitung yang kedua, maka yang sebelumnya dikurangi yang ini. Ya, YI.
Jadi kita ngitungnya, coba kita hitung ya. Nah, dengan ini. Maka ini hitungannya adalah XI ya dikurangi YI ini kan ya. Kita kali dengan XI, ini XI-nya dikurangi XI min 1, berarti sebelumnya ini ya. Dikurungnya dibagi 2 nih, kita kurung lagi. Dibagi dengan YI, YI-nya ini. YI dikurangi YI, oke. Tuh, enter. Ya. Oke. Oke, gitu ya. Nah, nanti tinggal masukkan 0,881 ya. Nah, fxi ini kan katanya hitung Y yang ini tadi Y ini dari fx ini, makanya sama dengan ini. Ini tinggal dimasukkan. Ini tinggal di copy sini. Ya, tuh. Masuk sini. Ini sama kan? Oke. Jadi kalau kita copy ke bawah, misalkan sampai sini. Sorry. Kalau kita copy ke bawah, kira-kira gini. Ya. Nah, errornya ya adalah 0,081, kita coba sini. Ya. Jadi kalau dia nilai fx ini ya, ini kan lebih besar sama dengan E, ini E-nya. Ya. Nah, bukan. Terus kita tarik ke bawah. Nah, ketemu solusinya. Oke, yang bawahnya kita hapus. Kita ambil satu aja solusinya. Bagian bawah ini. Oke. Nah, dari sini kita dapat. Maka solusinya adalah ini X-nya. Seperti itu. Ya. Nah, sama seperti ini solusinya. Ya, 004. Ini kalau misalkan, Pak, ini kan E pangkat nih. Ininya bisa dijadikan ini. Kalau mau dikasih koma, Pak, 0, majukan ini. Ya. Kurang lebar. Oh. Jadi artinya pangkat min 5 ini artinya E-nya 5. 0-nya tuh 5. Oh, ketemu kan? Ya. Nah, ini juga sama kalau mau di sini. Ini 59. Tinggal dimajukan gini, kita dapat hasilnya. Nah, makin ke sini dia makin besar ini nilainya. Ini kan sudah makin sesuai mendekati ini kan, nilainya ini udah lebih kecil daripada ini. Maka solusinya kita ketemu di angka ini. Oke, itu metode secant ya, metode secant. Jadi solusinya ini 0,8825. Jadi titik yang ini balik lagi ke sini. Yang ini tadi, nah yang ini tadi persisnya titik potongnya adalah di 0,88. 88 sekian ini. Sekarang yang ini kita coba. Misalkan yang sebelah sini tadi. Kita ngambil tebakan awal kita ada di, nah ini, ada di sini. 0,75 sampai 0,6 ya, min ya. Min. Ya, berarti ini kita ganti ini. Tinggal diganti. Misalkan ini min 0,65. Oke, ini min 0,7. Nah, solusinya kan ini nih, min 0,74. Nih. Ya, kalau ininya kita ganti 75 ini. Solusinya malah ini tuh, mendekati di sini 75. Ya, jadi kalau 70, kalau dia 70 malah di sini. Tuh, di nomor ini ya, 0,74. Berarti yang ini sebenarnya 0,74. Ini kan 71. 74-nya di sini nih. Nah, kira-kira gitu. Kalau di zoom terus lagi dapat hasil akhirnya. Itu ya, tinggal merubah titik awalnya. Titik awalnya mau di mana perubahannya. Jadi metode terbuka ini kecenderungannya dia punya 2 titik potong atau lebih. Nah, karena dia punya titik potong 2 atau lebih tadi, maka pengisolasian areanya untuk mendapatkan akarnya ditentukan dari range ini.
Nah, inilah yang menjadi salah satu kendala atau menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada saat menyelesaikan sebuah persamaan dengan menggunakan metode terbuka. Ya, jadi isolasi titiknya itu karena dia cuma ada dua atau lebih, maka dilakukan perbaikan. Nah, memperbaikinya bisa dengan menggunakan metode tabel. Sama seperti metode Newton-Raphson sebelumnya. Ya, jadi metode Newton-Raphson itu ada metode perbaikan. Nah, metode perbaikannya dengan menggunakan metode tabel. Sebenarnya metode tabel dipakai apa? Untuk mencari titik awal. Metode tabel itu digunakan untuk mencari titik awal ini. Yang 0,8, 0,9 ini. Tadi kan disebutin di sini di awal. Perhatikan di sini. Mana tadi? Nih. Nah, ini. Ya, nomor 3 ini, algoritma nomor 3. Di mana di antaranya terdapat akar X0 dan X1. Nah, gunakan metode tabel atau grafis untuk mendapatkan titik pendekatan. Nah, kita menggunakan grafis ini untuk mendapatkan titik pendekatannya. Jadi kalau nanti kalian ada soal, nggak ditentukan range-nya, gambarkan dulu grafiknya, atau gunakan metode tabel, baru cari titik pendekatan batas ininya untuk mendapatkan hasilnya. Itu ya. Nah, ini ada algoritma metode secant dengan memodifikasi tabel. Ya, jadi kita sama seperti sebelumnya, fungsinya kita definisikan, ambil range areanya A dan B dengan pembagi P, masukkan error, toleransi error dan iterasi n-nya, gunakan algoritma tabel untuk mendapatkan pendekatan awal X0 dan X1 setiap range. Nah, jadi baris 2, algoritma baris kedua, ketiga, dan keempat, ini cenderung adalah untuk mendapatkan batas awalnya atau nilai pendekatan awal dari algoritma secant ini yang kebetulan menggunakan metode tabel. Seperti itu. Setelah dapat titik-titik pendekatan ini, baru masukkan ke algoritma secant. Sama seperti yang tadi. Seperti itu. Contoh misalkan ini. Nah, selesaikan persamaan berikut metode secant yang dimodifikasi. Kalau kita gambarkan, ya kalau digambarkan, itu ada 3 jawabannya. Ya, ada 3 jawabannya. Maka kita perlu mencari titik pendekatan awal. Yang mana yang mau ditentukan? Akar mana? Berarti kalau kita mau yang akar ini, maka kita harus cari pendekatan terdekat di sini. Kalau kita mau yang ini, berarti kita harus cari titik pendekatannya. Kalau ini, yang ketiga ini begitu juga. Jadi persamaan ini kalau digambarkan dalam bentuk grafis akan didapatkan seperti ini, titik potongnya 3. Ya, ada 3 solusinya. Oleh karena itu, kita menggunakan metode secant untuk mendapatkan titik pendekatan awal yang bagus, ya, sehingga hasilnya tepat atau sesuai lah, lebih mendekati dengan hasil yang diinginkan. Nah, ini saya gunakan Excel ya. Ya, nah, ini ada 2 metode tabel sebelah sini, ya, dengan batas 0 sampai 2. Berarti kalau batas 0 sampai 2 itu saya mau dapat ini sebenarnya. Nah, yang ini, ya. Saya mau dapat ini. Yang ini nih. Nah, yang ini. 0 sampai 2 ya. Nah, ini saya mau dapat ini, nilai ini. Saya ambil. Saya masukkan pakai metode tabel. Balik ke Excel deh, biar enak ngeceknya. Ini saya copy dulu. Oke. Oke. Nah, masih ingat metode tabel? Ya, metode tabel masih ingat ya. Metode tabel itu hanya memasukkan nilainya saja. Nanti cari titik yang menjadi batasnya. Kalau terjadi perubahan tanda, maka disitulah titik yang kita jadikan acuan. Ya, nah, kita ambil dulu ya batas awalnya 0 sampai 2, prediksi awal kita. Maka selisih antara yang nilai berikutnya itu adalah nilai tertinggi 2 dikurangi nilai terendah dibagi 10 ini kan. Ya, kita bagi 10, 0,2. Maka pertambahan berikutnya
Ya, kalau di sini nilainya saya tulis 0, ya, maka pertambahan berikutnya adalah pertambahan 0,2. Oke. 0,4. Nah, ini nilai ini sampai dengan 2. 1,8. Oke, satu lagi. Nah, oke. Nah, kita dapat nih, ya, sampai 2. Ini total ini sampai ini I-nya iterasinya, iterasi keberapa? 10 ya, membagi jaraknya. Nah, kemudian X ini masukkan ke dalam persamaan. X ya, dikali eksponen 1 ya, pangkat min 1, min X, pangkatnya min X, ditambah cos dikali 2 dikali X, ini X-nya. Oke. Ini tinggal di copy kan? Tinggal kita copy sampai iterasi ke 10. Dapat. Ingat metode tabel, cek kalau terjadi perubahan tanda atau mendekati nilai error yang kita inginkan, batas error yang kita inginkan. Nah, kebetulan nilai yang perubahan tanda itu ada di sini kan? Ada di sini. Nilai yang lebih kecil ada di sini sebenarnya 0,04 dan 0,37. Kita ambil ini, dua titik ini. Ya, kita ambil dua titik ini. Nah, titik inilah min 1 dan min 2 inilah yang akan dijadikan dasar untuk digunakan sebagai metode secant yang diperbaiki. Jadi metode secantnya adalah metode mengambil nilai ini, X-nya ini. Sama seperti tadi, berarti di sini 1. Nanti di sini 1,2. Seperti itu. Ya. Sama seperti ini tadi kan, 1,2. Nah, terus hitung nilai Y-nya. Sama seperti soal yang tadi, sebelum tadi. Ya, Y sama X-nya sama kan. Nah, ini kan tinggal di copy sebenarnya. Saya copy ke sini. Ini ganti, jangan H, G. Ini G gantinya. G. Ini G gantinya. Oke. Tarik agak banyak ya nilainya. Nah, dapat kan? Nah, yang berikutnya dihitung pakai rumus tadi. Masih ingat kan rumusnya? Ya, saya copy aja. Masukin ke sini. Nah, ya oke. Ini kita copy dulu. Ini kan sama. Ini dengan ini sama. Terus kemudian ini dengan ini sama. Ya, ini saya panjangkan nilainya. Oke. Nah. Oke. Nah, itu ya. Ini kan tinggal di copy. Kita copy ke bawah ya. Enaknya Excel itu hasilnya langsung didapat. Jadi nggak usah susah-susah. Nah, tinggal kita copy sampai bawah. Set, kita maunya sampai berapa? Nah, sebenarnya jawabannya udah ketemu di sini. 0, 1. Oke. Nah. Ya. Oke. Oke, ini solusi bukan error ini. Solusi. Solusi ya. Nah, kita bisa copy ini nilai ini ya, fx ini itu dari I7 dikurangi selisih sebelumnya. Kalau misalkan mau tetap dapat errornya itu dihitung dari yang satu nggak perlu. Ya, sebenarnya yang perlu tuh ini. Ya, yang perlu tuh iterasi kedua. Iterasi ke-1 dan kedua yang perlu ini. Karena dia nilai awalnya kan 0. Maka pada saat kita copy, hasilnya itu adalah yang ini kita kurangin ini. Ya, hasil ini dikurangin ini. Atau dari fx kalau mau. Nah, misalkan ini. Karena ini sama kan sama aja hasilnya. Tinggal di copy ke bawah errornya. Nah, ini solusinya. Oke. Solusi itu tadi dihitung dari E tadi. Apakah memenuhi syarat ini enggak? Apakah lebih besar, apakah lebih kecil? Ya, kalau kita tarik, ya,
Coba cek dulu errornya bener nggak nih. Oke, ini batas errornya kita belum ketemu. Errornya kan ini belum kita copy nih tadi. Jarak dan toleransinya. Ini jaraknya. Kita copy sini ya. Oke. Ini harusnya J5. Ini nggak perlu dihitung, di copy. Oke. Ini pertama nggak usah diambil titiknya. Nah, ini kita solusinya ambil satu aja ya. Nah, yang terakhir. Nah, jadi pada iterasi kelima, kalau kita perhatikan, dia sudah selesai nih. Ini nanti ngecek sini dia. Ya, ngecek sini. Ya. Jadi hasilnya pada saat kita peroleh, X-nya adalah ini. Oh. Ini sama seperti tadi. Kalau misalkan kita mau bataskan, kita bisa majukan ini nilainya. Oke. Nah, ini 00 semua ini jawabannya. Ini sampai berapa digit tadi? Oke. Nah, ini kan ketemu. Ini 11, ini 7. Kalau mau ini. Oke, ini 11. Oke, ini satu lagi nih. 7. Oke. Nah, ini dapat nilainya. Solusinya udah 0 kan ini. Seperti ini. Nah, inilah yang kita jadikan solusi akhir ya dengan metode secant. Titiknya kita dapat di sini. Artinya dengan 1 sampai 1,2 kita dapat bahwa jawabannya itu adalah di 0,97. Jadi kalau kita balik lagi ke grafik ini tadi, grafiknya udah ada belum? Grafik ini tadi. Oke. Kalau saya balik ke grafik ini tadi, nah yang pemilihan 1 sampai 1,2 berarti kan 1 sampai 1,2 tuh di sini ya. Nah, titik ini 1 sampai 1,2 itu ada di sini. Nah, ini titik ini yang kita peroleh di 0,97 ya. Coba kita gambarin pakai ini biar lebih jelas. Ya, oke. Ini saya ganti persamaannya X dikali eksponen X dikali eksponen pangkat min X ditambah cos dikali 2 kali X. Oke, kita graphing. Nah, kalau saya besarkan, nah ini. Kalau kita kecilkan, tuh kita dapat di sini 3 jawaban sebenarnya kalau bisa. Tuh. Ya. Tuh, ya. Hasilnya kan gini kan, melengkungkan gini kan. Nah, ini titik nolnya kan di sini tadi. Ya, ini yang ini 1. Nah, ini yang 1 ini yang kita besarkan. Kita zoom ya. Kita lihat titiknya. Nah, aslinya sebenarnya dia ada di tadi 0,9 tuh. Ini kan 0,969, 0,98. Berarti titiknya tuh ada di antara ini. Kalau kita lihat di Excel tadi 0,97. Berarti kan sebenarnya sini 97 ininya. Kalau ini 96, ini 97 ya. Seperti itu. Kalau kita zoom lagi, makin ke sini, makin gede dia tuh. Oh, 97-nya kelihatan di sini. 96, 69, 97 berapa di sini? 97 digit ke tiganya adalah 3, 973. Berarti di sini 973. Ini titiknya. Begitu juga kalau mau mengecek yang ini. Jadi kalau yang ini sebelah sini dengan metode grafis, dengan metode tabel, kita mau coba nih titiknya nih. Ambil aja berapa nih titiknya? 2 sampai 2,3 mungkin ya. Bisa nanti tinggal dirubah di sini titik awalnya diganti. Ya, titik awal ininya ganti 2 sampai 2,3. Jadi kalau mau 2 sampai 2,3 berapa? Masukin ke dalam ini ya, metode tabelnya. Jadi dengan menggunakan metode tabel kita bisa tentukan. Contoh misalkan kalau mau ini misalkan ini kita ngambil 2 ya. Ini 2
sampai 2,3. Ya, 2 sampai 2,3. Nah, biar nggak ngerusak tabel ini, saya copy ini. Ini metode tabelnya saya copy di bawah. Oke. Nah, ini metodenya kan 2 sampai 2,3 ya. Berarti yang paling kecil 2 ya tadi sini. 2. Nah, berikutnya nilai penjumlahan berikut yang 0,2 tadi, kalau kita mau 10 iterasi, berarti 2,3 dikurangi 2 dibagi 10 kan? Oke, itu rumusnya kan? 0,03. Nah, ini nggak tahu nih banyak nggak nih. Coba ini kita tambah. Kita tambah. Oke, sampai 2,3 tadi ya. Ini 2,3. 0, 1. Oh, 10 ya. 10 iterasi. Kemudian masukin, tinggal di copy dari atas karena dia nggak berubah fungsinya. Tarik ke sini. Oke. Cek perubahan tanda. Nah, ada di sini kan? Ini 2 ini. Lebih kecil ini sama ini. Artinya jawabannya ada di sini, 2,21 dan 2,24. Tinggal di copy ini. Ya, ini di copy lagi. Copy ke sini. Ya, saya masukin sini ya. Oke, maka nilai X-nya 2,21 dan 2,24. Ini tinggal di copy, tinggal kita copy ke sini. Dari situ, ini juga sama. Oke, ini tinggal kita copy ke bawah. Oke, terus kemudian yang berikutnya tinggal kita copy untuk X berikutnya hasilnya ya. Ini tinggal di copy ke bawah. Nah, ini 3 tinggal di copy ke bawah. Kira-kira sampai iterasi ke berapa? Oh, udah kelihatan di sini. Tutup sampai sini. Terus ininya kita copy, cari errornya. Oke, ini kita copy, ketemu nggak errornya dia? Nah, bukan. Solusinya ada di sini. Nah, ini. Ya. 0, 1, 2. Artinya makin kecil nilainya, dia makin mendekati hasil yang sebenarnya. Ini terakhir saya hapus ya, sampai sini. Nah, jawabannya itu ada di sini. 2,23. Jawaban akarnya itu. Ya, kalau nggak 2,235, 4 ini. Coba kita cek di sini. Nih, 2,23 di sini. Nah, ini kan 2,25. Ini 2,23 kan kira-kira di sini. Gitu. Ya. Nah, begitu juga untuk titik yang ketiga. Kalau mau yakin, ya. Mau yakin lagi coba untuk yang minusnya, yang ambil yang sebelah sini, dicoba titiknya. Ya, titik yang sebelah sini dicoba. Gitu. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan? Silakan dituliskan di kolom di Edmodo ya. Nanti videonya saya upload di YouTube seperti biasa. Nah, ini contoh lain ya, dengan batas yang berbeda. Kita peroleh hasilnya di sini. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, latihan kalian kerjakan. Soalnya sama seperti fungsi tadi ya. Nah, yang dirubah adalah batas bawah, batas atasnya. Kalau saya ambil batas bawah, batas atas 0,2, berapa nilai X0, X1-nya? Ya, pendekatan awal nih, ya, pendekatan awal dan kedua. 0,1, 0 dan 1,5 berapa pendekatan awal? Kalau diperlukan metode tabel, pakaikan metode tabel di sini, ya. Gunakan ini metode tabel pendekatan awal. Kemudian tentukan akar persamaan toleransinya ini, iterasi 10. Jadi kalau X0 tadi pindahin ke sini, akar persamaannya berapa, iterasinya berapa yang dibutuhkan. Ya, pindahkan ke sini jawabannya. Errornya berapa yang diperoleh. Nah, kalau ini menentukan akar persamaannya, ditentukan ini, iterasi maksimum, tapi nilai toleransi ini yang berubah. Berapa banyak iterasi yang kita butuhkan. Contohnya misalkan ini ya. Dengan saya menggunakan iterasi yang sama, tapi dengan error yang ini,
ternyata saya butuh 5 iterasi untuk mendapatkan solusi. Kalau ini di iterasi ketiga saya sudah dapat. Nah, ini 3 ini yang kita masukkan ke dalam tabel tadi. Jadi bikin tabel khusus untuk menjelaskan itu. Ya, menjelaskan jawaban ini. Paham ya? Kalau batas bawah, batas atas, bisa gunakan metode tabel untuk menentukannya. Jadi kalau 0,2, contoh 0,2. Jadi misalkan ini. Nah, ini misalkan 0 sampai 2. Maka batas awalnya adalah 1 dan 1,2. Nah, kalau saya ganti di sininya 1,5, berapa batasnya? Nah, nilai ini nanti saya pindahkan ke sini kan? Pindahin ke sini. Nah, dengan X01 sampai 2 ini, saya dapat akar persamaannya berapa segini. Ini saya copy. Jumlah iterasinya 5, errornya berapa? Errornya tadi ini, 0. Gitu. Jadi nanti kalian tinggal buat tabel. Ya. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, begitu juga nanti di metode lain yang menggunakan tabel ini. Ya, yang menggunakan tabel ini. Nah, kalau toleransi error tinggal merubah ini. Jadi contohnya misalkan ini ya. Kalau errornya 0,1. Nah, ininya saya ganti. Jadi kalau udah jadi ini kan 0,1 nih. Oke. Kalau saya ganti 0,1 ininya. Nah, ternyata jumlah iterasi yang akan saya peroleh cukup pada 3 iterasi saya udah dapat. 3. Di sini jawabannya 3. Akar persamaannya ini. Ini akar persamaannya. Errornya segini. Tuh. Ya. Jadi kalau kita mau selesaikan, kita dapat ini. Oke. Begitu juga untuk menyelesaikan metode yang lain ya, berapa banyak iterasi. Kalau misalkan memungkinkan gunakan fungsi ya, gunakan apa? Perintah-perintah yang ada di Excel. Jadi kalau misalkan 0,1, saya mau nolnya 0,1, tinggal diganti ini 0,01. Solusinya sama berarti. Terus kalau saya ganti nolnya saya tambahin jadi 2. Tuh, solusinya ada di nomor 4. Kalau saya tambahin jadi 3, solusi ada di nomor 5. Kalau saya tambahin nolnya lagi lebih banyak, tetap. Kalau saya tambahin lagi, tetap. Artinya apa? Artinya makin banyaknya ini, maka solusinya sudah konstan di angka itu dan di iterasi tersebut. Oke, ini metode second. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan dituliskan di kolom komentar di Edmodo ya. Nah, untuk UTS kita akan menyelesaikan persamaan nonlinier dengan menggunakan metode-metode yang kita pelajari. Ada 6 metode ya, metode terbuka maupun metode tertutup. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti yang di latihan yang pernah kalian coba ya. Gunakan Excel, kemudian hasilnya seperti apa, terus kemudian ada tabel-tabel seperti ini, tolong diisi jumlahnya. Ya, ada soal. Bisa jadi soalnya cuma 1, terus selesaikan dengan 6 metode tersebut. Atau 6 metode itu dengan soal yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Ujiannya take home ya, dikerjakan. Nah, tolong sekali lagi tolong dicek untuk ujian ini. Karena ujiannya tidak terlihat istilahnya. Jadi tolong kedisiplinan ya, terus cara menjawab juga kalau bisa sendiri itu lebih baik ya. Sebagai pelajaran materi sebelumnya yang sangat tidak meyakinkan itu adalah ujian kalau take home itu kan hampir sebagian itu teman-teman itu ada yang kerjasamanya terlalu terlihat gitu ya. Jadi saya nggak ngerti ya yang memberikan itu mau mengebuli dia seumur hidup biar selalu tergantung dengan dia. Padahal kan kuliah ini kan sebenarnya tidak hanya sekedar mendapatkan nilai bagus, tapi usaha dan
perjuangan untuk mendapatkan itu yang jauh lebih penting daripada nilai A, B, C, D, dan E. Ya, kalian kalau misalkan bisa mengerjakannya sendiri, harusnya punya nilai kepuasan sendiri. Ya, kalau saya mengcopy jadi punya teman, tidak bekerja keras, tidak ada usaha di situ. Apakah sama dengan ketika kita mau mencari uang? Kan tidak segampang itu nongkrong di rumah, tiduran, uang datang sendiri. Tidak ada usaha. Sebenarnya dari situ terlihat cara kita untuk mendapatkan hasil itu apakah bagus apa tidak. Jadi mohon kerjakan sendiri ya. Kalau memungkinkan saya kasih soal yang berbeda setiap mahasiswa, tapi kalau enggak kalian bisa jawab sendiri. Sebenarnya paling gampang kalau di pemrograman ya, apalagi kalau di Excel ya. Kalau mengeceknya gampang. Kalau orang punya baris program yang sama, nama variabel yang sama, nama fungsi yang sama, nama prosedur yang sama, itu udah bisa ditebak, pasti sama. Ya, tinggal dihitung berapa banyak orang dibagi. Jadi itu yang membuat jadi males untuk meriksa itu seperti itu. Ya, tidak ada istilahnya hal baru yang bisa menarik. Tapi kalau kalian mengerjakan sendiri, terus dirubah variabelnya, prosedurnya dirubah. Walaupun ide dasarnya sama dengan punya teman, tapi pada saat dirubah, kalian punya tahu sendiri. Pada saat merubah itu kan ada error, ada trouble yang diselesaikan sendiri. Akhirnya kan jadi bisa. Ya. Jadi tolong dicamkan itu ya, tolong dicatat. Saya nggak bisa menilai bahwa kalian ini mengerjakan sendiri apa tidak. Jadi kita sama-sama percaya ini ya. Karena pelajaran dari semester sebelumnya saya sudah tahu kalian itu yang nyontek siapa, yang kerja sendiri itu udah kelihatan, ya. Ya. Tapi kalian ini penting bagi kalian, ya. Penting bagi kalian untuk merubah budaya kalian. Kalian sudah semester 6 lulus, nggak bisa apa-apa, ya analisa kurang, programming nggak bisa, itu menjadi hal yang mohon maaf nih kurang menarik kalau hanya sekedar lulus. Dari saya itu aja ya, sama seperti pertemuan sebelumnya, jaga kesehatan ya, ketemu lagi di UTS ya, terus kerjakan tugas yang belum ya, selesaikan tugas-tugas yang ada ya, jaga kesehatan sekali lagi. Terus kemudian sampai ketemu lagi kita di UTS minggu depan ya. Dari saya itu aja. Terima kasih. Selamat siang.